Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita Selasa 30 Mei 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini, dikutip dari kitab Putra Sirak bab 35 ayat 1 sampai 12, di mana digambarkan bahwa memenuhi hukum Tuhan sama dengan mempersembahkan kurban-kurban dan memperhatikan segala perintah Allah sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Dengan berbuat kebaikan, maka kita lebih dari melaksanakan kurban sajian. Sedangkan pada bacaan Injil, kita dengarkan bagaimana pertanyaan Petrus kepada Yesus. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apa yang akan kami peroleh? Yesus menjawab, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, dan pada hari akhir akan menerima hidup yang kekal, meskipun disertai dengan berbagai penganiayaan pada saat di tengah-tengah dunia ini. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, setiap orang pasti mempunyai tujuan bila melaksanakan sesuatu. Demikian pula Petrus yang telah mengikuti Yesus juga bertanya apa yang akan didapatkannya. Ini masuk akal, lebih-lebih perikopa ini setelah Yesus menerangkan betapa sukarnya orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Petrus ingin tahu apa yang akan dia peroleh ketika mengikuti Yesus ini. Dan Yesus menjawab, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, meskipun ada penganiayaan, dan pada saat akhir akan menerima hidup yang kekal. Coba kita cermati apa yang ditinggalkan. Ayah, ibu, rumah, saudara-saudari, ladang. Apa artinya bagi kita? Rumah, kalau orang mempunyai rumah, merasa mapan. Orang punya ladang, mapan. Orang punya orang tua, punya saudara, saudari, anak-anak. Itu adalah semua kemapanan duniawi. Kalau kita sanggup untuk meninggalkan kemapanan itu dan kemudian mengikuti Yesus dengan segala konsekuensi, termasuk penganiayaan, tantangan, cercaan, maka kita akan menerima bukan hanya
saudara-saudari, ayah, ibu, rumah, ladang 100 kali lipat. Tidak hanya itu, tetapi akan memiliki hidup yang kekal pada akhir zaman. Saudari-saudaraku terkasih, Yesus ingin menegaskan kepada kita, kalau kita meninggalkan kemapanan kita, kita akan mendapatkannya berlipat-lipat sebagai gantinya. Dan yang paling penting adalah hidup kekal pada akhir zaman. Meninggalkan kemapanan dan kemudian melaksanakan perintah Tuhan sama dengan mempersembahkan kurban yang berkenan kepada Allah. Maka bentuk meninggalkan kemapanan berarti saya mencoba mentaati perintah Tuhan, memenuhi hukum-hukum Tuhan, dan kemudian di hadapan Tuhan dengan tangan kosong, karena kita yakin kita mengandalkan Tuhan akan mendapatkan hidup yang kekal. Harus diingat, melaksanakan perintah Tuhan dengan tepat, dengan hati yang murni, akan banyak tantangan, kesulitan, musuh, diejek, dianiaya. Tetapi kita tidak perlu takut. Sekalipun mendapatkan tantangan dan kita tinggalkan kemapanan, tersedia bagi kita hidup kekal di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, mari kita berani meninggalkan kemapanan dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan, sehingga hidup kita tergantung pada Tuhan dan hanya melaksanakan kehendak-Nya. Jaminan hidup abadi akan kita terima sebagai gantinya. Semoga kita mampu untuk benar-benar berani meninggalkan kemapanan dan selalu mentaati dan melaksanakan kehendak Allah sebagai bentuk kurban kita kepada Allah. Semoga dalam hidup kita tidak mencari kemapanan duniawi, tapi kita mencari harta surgawi, hidup kekal bersama Allah di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, lewat sabda-sabdamu kami kau ingatkan agar kami tidak puas dengan kemapanan duniawi, melainkan berani untuk melaksanakan perintah, kehendak dan sabdamu, sekalipun tantangan-tantangan dunia menghadang. Karena dengan cara itu kami mempersembahkan kurban yang termulia, dan Engkau akan memberi hidup kekal kepada kami. Bantulah kami untuk setia di dalam melaksanakan tugas-tugas kami, perintah dan sabdamu, agar kami berani juga untuk mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah kami mampu dan berani meninggalkan kemapanan-kemapanan duniawi, agar akhirnya kelak kami memperoleh kehidupan yang kekal bersamamu dalam kerajaan surga.
Bantulah umatmu yang kadang-kadang ragu-ragu, yang kadang-kadang masih mencari kemapanan duniawi, dan dorong untuk selalu mengikuti kehendak-Mu, agar akhirnya kami mendapatkan jaminan hidup yang kekal bersama-Mu dalam surga. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai agar sungguh bisa selesai. Yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Untuk itu turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jangan pakai sabun, jauhi kerumunan. Booster kedua, pakai sanitizer, dan pola hidup sehat, agar kita sungguh-sungguh terbebas dari mara bahaya, khususnya dari virus corona. Semoga dengan hidup sehat ini kami semakin mampu untuk melaksanakan perintah cinta kasih-Mu. Saya mengingatkan, besok pagi tetap ada misa harian, dan sore akan kita tutup bulan Maria dengan Ekaristi pada jam 6 sore. Tema Ekaristi pagi dan sore berbeda, sehingga umat bisa mengikuti dua-duanya. Yang belum mengikuti KEP, saya undang untuk terus mencoba memahami dan kemudian mendaftarkan diri kepada panitia. Terima kasih kepada panjenengan yang sudah membantu gereja dengan cara masing-masing, baik dengan doa, dengan tenaga maupun dana, agar gereja tetap bisa berjalan dengan baik. Saya undang untuk ambil bagian dalam pengisian gedung serbaguna kita. Semoga dengan demikian kita semakin pantas dan layak untuk dapat menggunakan gedung dengan fasilitas yang ada. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.